Halo, selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di Poster Film. Gimana kabarnya sob? Semoga hari ini kalian semua sehat selalu ya. Selalu bahagia, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sob, kali ini kita akan mengalur sebuah film bergenre thriller action asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2017 berjudul Fabricated City. Mengisahkan tentang seorang pemuda yang berusaha keluar dari kondisi yang sangat rumit, di mana dirinya difitnah, melakukan pembunuhan hingga harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Namun lingkungan penjara yang sangat keras akhirnya malah mengeluarkan sisi brutal dalam dirinya. Berbekal keahliannya sebagai hacker dan gamers profesional, ia berusaha mengembalikan nama baiknya dengan menyelidiki dan memburu siapa dalang di balik rekayasa kasus yang dialaminya. Penasaran seperti apa keseruan film ini? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan inilah Kota Buatan. Film dimulai dengan seorang pria bernama Kwon Yu yang berada di sebuah pertempuran. Bersama para anggota timnya, ia sedang melakukan penyergapan kepada sebuah organisasi ilegal. Namun ternyata mereka terjebak pada situasi yang kurang baik karena jumlah musuh yang terus bertambah. Para anggota tim pun satu persatu berguguran. Demi memberikan waktu kepada rekannya yang sedang menjinakkan bom, Kwon Yu dengan berani menghadapi musuhnya sendirian sampai pada akhirnya ia pun tewas tertembak. 서둘러. Walah, ternyata lagi main game sob. 넌 3만 원. 대장, 오늘은 꼭 나와야 돼. Bagi kalangan gamers, nama Kwon Yu ini sudah tidak asing dan sangat dihormati. Ia dianggap sebagai dejang atau pemimpin karena keahliannya dalam mengatur strategi dan selalu memenangkan permainan. Saat itu sebuah HP berdering di sebelah Yu. Tanpa pikir panjang, ia mengangkatnya. Ternyata HP itu adalah milik seorang wanita yang mengaku HP-nya tertinggal di warnet. Wanita itu meminta Yu mengantarkan HP-nya ke rumah. Awalnya Yu enggan, namun karena dijanjikan imbalan 800.000, akhirnya ia menyanggupi dan langsung menuju lokasi yang diberikan wanita tadi. Padahal sebelumnya Yu sudah diwanti-wanti oleh ibunya, kita sebut saja Bu Susi, untuk segera pulang ke rumah. Nah ini nih, contoh bocah kalau nggak nurut sama orang tua ya kayak gini nih, kayak kamu ya kan? Singkat cerita, Kwon Yu akhirnya sampai di alamat yang diberikan wanita tadi, yang ternyata adalah sebuah penginapan Oyo. Karena tidak ada yang membukakan pintu, Kwon Yu mencoba masuk dan melihat si wanita yang meneleponnya tadi ternyata sedang mandi. Wanita itu menyuruh Yu untuk mengambil uang imbalan dan menaruh HP-nya di kamar. Tanpa berpikir panjang, Yu pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh wanita itu dan dia langsung pergi tanpa melihat wajah si wanita. 저기요. 핸드폰을 두고 가시면 되는데. 약속하신 Keesokan harinya, saat Yu masih tertidur, tiba-tiba sekelompok polisi mendobrak masuk dan langsung menangkapnya. Kwon Yu dituduh melakukan pembunuhan dan memperkisi seorang gadis di bawah umur. 미성년자 강간 살인 혐의로 체포합니다. Anehnya semua alat bukti mengarah kepadanya seperti rekaman CCTV, sidik jari, bahkan lendir milik Yu juga ditemukan di TKP. DNA 감식 결과 용의자 권유와 일치한다고 발표. 오늘 새벽 미성년자 하모 Setelah menangkap Kwon Yu, polisi menyarankan pihak keluarga untuk menghubungi seorang pengacara. Bu Susi pun segera mendatangi seorang pengacara yang bernama Byun Hosa. Ia adalah pengacara yang disediakan oleh negara bagi warga yang tidak mampu menyewa pengacara sendiri. Awalnya Byun Hosa tidak mau menerima Bu Susi, tapi akhirnya ia pun mau menangani kasus Kwon Yu dan mendampinginya di persidangan. 그러니까 거침없이 반사회적 대표 박탈 이후 심한 우는 미성년자인 피해자를 2차례 성폭행하고 징역에 처한다.
Singkat cerita, akhirnya Yu dijebloskan ke lapas tingkat pertama, yaitu penjara khusus bagi para pembunuh yang tentu saja memiliki penjagaan yang sangat ketat. Sebagai narapidana baru, Yu sering menjadi sasaran pelecehan dan penyiksaan oleh beberapa narapidana lain. Bahkan Kwon Yu selalu menjadi bulan-bulanan kelompok penguasa lapas yang dipimpin oleh seorang narapidana yang bernama Ma Dokso. 너 이걸로 들었지 이거. Shin pun beralih kepada Bu Susi yang sedang mengunjungi Kwon Yu. Ia ditemani oleh pengacaranya. Saat itu Bu Susi mengatakan kepada Kwon Yu bahwa ia sedang berusaha membuktikan bahwa Kwon Yu tidak bersalah. Ia mengatakan ada seseorang yang menghubunginya dan memiliki bukti bahwa Kwon Yu tidak bersalah. 너도 강간범 되기 싫으면 고맙게도 네 알리바이. Keesokan harinya Kwon Yu kembali dengan hari-harinya yang selalu menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan dari narapidana lain. Namun kali ini Yu terlihat lebih tenang dan mempersiapkan diri. Sebagai seorang mantan atlet taekwondo, sebenarnya Yu sudah terbiasa menghadapi tekanan dan serangan dari para lawannya. Saat sedang makan siang, Yu sengaja menatap Ma Dokso seolah menantangnya. Melihat itu, tentu saja Ma Dokso terpancing dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Yu. Namun tentu saja Yu sudah mempersiapkannya. Ia berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Ma Dokso. Dan akhirnya Yu berhasil mendekati Ma Dokso dan menghajarnya sampai Ma Dokso tersungkur. 원유, Shin pun beralih ke pengacara Byung Hosa yang datang mengunjungi Yu. Saat itu ia memberitahu bahwa Bu Susi telah mati akibat bundir dan meminta tanda tangan Yu sebagai anaknya untuk memberi kuasa proses pemakamannya. 그동안 많이 힘들어하시긴 했지만 Keesokan harinya lagi-lagi Yu mendapatkan serangan dari Ma Dokso. Namun kali ini Yu telah merencanakan sesuatu. Ketika Ma Dokso akan menusuk dari belakang, Yu sudah bersiap dan dalam sekejap merobek wajah Ma Dokso dengan pisaunya. Lalu ia menusuk dirinya sendiri di bagian yang aman. Ternyata hal ini sudah direncanakan oleh Kwon Yu, sehingga ia dibawa keluar untuk dilarikan ke rumah sakit. Namun saat di tengah perjalanan, Yu menyerang para petugas sipir dan akhirnya berhasil melarikan diri. 정류장 등 주변 검문 검색을 강화하고 는 사고 신고가 접수되어 출동했으나 차량 Saat dalam pelarian, Yu melihat sepasang turis Afrika yang sedang kesulitan karena mobilnya mogok. Yu membantu memperbaiki dan sebagai gantinya, turis itu memberi tumpangan kepada Yu dan membantunya menghindari polisi. Bahkan setelah sampai di bandara, sebagai ucapan terima kasih, turis ini memberikan mobilnya kepada Yu. Setelah itu, Yu segera menemui pengacaranya untuk menanyakan tentang kematian ibunya. Namun tanpa sepengetahuan Yu, ternyata pengacaranya telah menghubungi polisi dan menyuruhnya menyerah saja. Mengetahui itu, tentu saja Yu segera pergi dari situ. Kwon Yu masuk ke sebuah warnet untuk mencari informasi tentang kasusnya. Dan ternyata ia mendapatkan sebuah email dari seseorang. Email tersebut berisi sebuah video mengenai bukti-bukti yang menunjukkan ia tidak bersalah. 여고생 모텔 살인 사건 권유의 모습이 우연히 찍혔다는 사실을 그 당시 증거로 제시한 모텔의 CCTV 기록은 황당한 Orang di balik video itu mengarahkan Kwon Yu untuk menemuinya di sebuah warung kopi. Ia segera ke sana dan ternyata pengirim video adalah seorang wanita. Kita sebut saja Yuni. Yuni berniat membantu Kwon Yu untuk mengungkap kasusnya, lalu mengajak Kwon Yu ke tempat persembunyiannya. Dan ternyata Yuni ini adalah seorang hacker profesional yang selama ini sering bermain games online bersama Kwon Yu. Tidak berselang lama datang beberapa orang yang ternyata mereka juga adalah para gamers yang selama ini bermain games online bersama Kwon Yu. Mereka adalah Yong Dosa, seorang karyawan di perusahaan IT, Demolition, seorang editor di industri perfilman, dan terakhir adalah Yong Bae, adalah seorang dosen di sebuah universitas. Mereka berniat akan membantu Kwon Yu mengembalikan nama baiknya dan membalas orang yang telah memfitnahnya. 그것도 아는 사람이 2명이나 더 있는데 은폐. Yuni menjelaskan ada kejanggalan pada rekaman CCTV di TKP, yang mana rekaman CCTV yang digunakan di persidangan sudah diedit.
Pada rekaman sesungguhnya, Yuni menemukan ada sebuah truk box yang terparkir di TKP. Namun ada pihak yang sengaja menghilangkan truk itu pada rekaman CCTV. 저 트럭이 왜? 보여? 아 이거 합. Yuni lalu menyelidiki alamat truk box itu dan ternyata itu adalah sebuah tempat pembuangan mobil. Kwon Yu dan Demolition pun segera berangkat ke tempat itu untuk menyelidikinya. Di sana ia menemukan truk yang ada di CCTV dan melihat ada beberapa orang yang mencurigakan. Orang-orang itu pun pergi. Kwon Yu memutuskan untuk mengikutinya, sedangkan Demolition tetap mengawasi di tempat rongsokan. Singkat cerita, mobil yang diikuti oleh Kwon Yu masuk ke sebuah rumah mewah. Karena penasaran, ia pun mengikuti ke dalam. Namun ternyata di dalam ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ia melihat sebuah ruangan bersimbah darah yang berceceran di mana-mana. Ia juga melihat beberapa orang yang sedang membersihkannya. Sementara itu, Demolition di tempat rongsokan melihat beberapa orang sedang merubah tampilan mobil box dan memasukkan sebuah peti mati ke dalamnya. Karena penasaran, Demolition mengikutinya, dan ternyata peti mati itu dibawa ke sebuah gedung apartemen. Demolition pun segera melaporkannya kepada Kwon Yu dan segera meminta Yong Dosa dan Yong Bae untuk membantu. Shin pun beralih kepada Yong Dosa dan Yong Bae yang sedang berusaha mengalihkan perhatian petugas keamanan gedung. 생각하세요? 괜찮아요. 무슨 말씀을? 내일 아침에 와서 봐준다고 그러지. 우리처럼 이렇게. Bersamaan dengan itu, Yuni telah berhasil meretas sistem keamanannya untuk memberi jalan kepada Kwon Yu agar bisa masuk. Thank you. Setelah berada di dalam gedung, Kwon Yu dipandu oleh Yuni masuk ke sebuah ruangan, dan ternyata itu adalah sebuah kamar apartemen milik seorang selebriti terkenal. Secara tidak sengaja ia menemukan sebuah peti mati. Karena penasaran, ia membukanya dan ternyata peti mati itu berisi mayat dari si artis itu sendiri. Saat itu Yuni memberitahu kepada Kwon Yu ada beberapa orang yang akan masuk. Ia segera sembunyi dan mengamati apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Dan ternyata orang-orang ini melakukan rekayasa TKP dengan menaruh bukti-bukti seperti rambut, foto, dan sidik jari yang digunakan untuk menjebak seseorang seolah sebagai pelaku pembunuhan. Setelah orang-orang itu pergi, Kwon Yu kembali mengamati ruangan itu. Namun ternyata ada seseorang di balik CCTV sedang mengamatinya. Ia adalah dalang di balik semua ini yang tidak lain adalah Byun Hosa, si pengacara pilihan negara yang selama ini menangani kasus Kwon Yu. Mengetahui bahwa Kwon Yu berada di TKP, Byun Hosa pun menyuruh anak buahnya untuk membebaskan Ma Dokso dari penjara untuk memburu dan menghabisi Kwon Yu. Shin pun beralih kepada Yuni yang sedang melacak sidik jari yang didapatkan oleh Kwon Yu di TKP. Sidik jari itu ternyata milik seorang wanita. Mereka pun menyadap teleponnya menggunakannya sebagai umpan. Tidak lama berselang, Kwon Yu akhirnya menangkap panggilan mencurigakan dari seorang wanita, kita sebut saja Nining, yang suaranya terdengar persis seperti wanita yang meminta bantuan kepada Yu untuk mengembalikan teleponnya yang tertinggal di warnet pada waktu itu. Yuni dengan cepat meretas telepon Nining dan berhasil melacak lokasinya. 내 십세기 고객님아, 흥분하고 싶으면 업소에 가세요. 제 내장을 다 긁어내볼래 이 개년아. Singkat cerita, Kwon Yu berhasil menemukan keberadaan Nining. Namun ketika akan menangkapnya, tiba-tiba muncul seorang pria bermotor membawanya pergi. Kwon Yu segera mengejarnya, namun ternyata polisi mengetahui keberadaan Kwon Yu dan malah mengejarnya. Sayangnya mobil Kwon Yu tiba-tiba mogok sehingga polisi berhasil mengejarnya. Namun tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil polisi, lalu muncul Ma Dokso menangkap Kwon Yu dan membawanya ke sebuah tempat. Terlihat Kwon Yu sedang disiksa oleh Ma Dokso. Namun tiba-tiba pasukan polisi mendobrak masuk. Melihat ada kesempatan, Kwon Yu pun segera melarikan diri. Dan alhamdulillah akhirnya Kwon Yu dibantu oleh Yuni berhasil kabur dari tempat itu. 아니 근데 Shin pun beralih ke para anggota Kwon Yu yang sedang mempersiapkan peralatan. Karena merasa curiga kepada pengacara Byun Hosa, Kwon Yu meminta Yong Dosa untuk menyadap kantor pengacara itu menggunakan drone. Dan ternyata mereka mendapatkan fakta bahwa ternyata pengacara itulah yang menjadi dalang di balik semua rekayasa kasus, termasuk kasus yang dialami oleh Kwon Yu.
Setelah mengetahui siapa pelaku sebenarnya, Kwon Yu dan teman-temannya segera mengatur strategi dan mulai aksi balas dendamnya kepada pengacara itu. Mulai dari merusak TKP, menteror dan menangkap kaki tangannya, dan menaruh pelaku pembunuhan yang sebenarnya di TKP baru yang dibuat oleh Byon Ho-sa, yaitu seorang anak pejabat yang bernama Yo Siri, yang merupakan pembunuh sesungguhnya atas kematian sang artis. Perbuatan Kwon Yu ini tentu saja membuat Byon Ho-sa frustasi. Namun tidak sampai di situ, Kwon Yu pun mendatangi Byon Ho-sa di kantornya dan menghajarnya habis-habisan. Namun di waktu bersamaan ternyata Yuni dan yang lainnya telah ditangkap oleh Madokso. Mengetahui teman-temannya dalam bahaya, Kwon Yu pun segera meninggalkan Byon Ho-sa dan memilih menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah sampai di tempat penyekapan, Yu langsung menyerang kelompok Madokso dan dengan cepat berhasil menyelamatkan teman-temannya. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Kwon Yu dan kelompok Madokso. Seperti dalam permainan games, Kwon Yu dan teman-temannya melakukan perlawanan yang sangat sengit dan berhasil menjatuhkan musuhnya satu persatu. Namun sayang, Yuni kembali tertangkap sekali lagi oleh Madokso. Mengetahui itu, Kwon Yu segera mengejarnya dan alhamdulillah berhasil menyelamatkan Yuni dan menurunkannya di tempat yang aman. Setelah itu, Kwon Yu memancing para polisi ke sebuah tempat. Ia berniat untuk menyerahkan diri. Namun di sisi lain, Yuni sedang meretas server milik pengacara Byon Ho-sa dan mengirimkannya kepada Yongbe yang sudah standby untuk menyiarkan semua perbuatan Byon Ho-sa di televisi. Sehingga semua masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari kasus Kwon Yu, kasus pembunuhan artis, dan kasus-kasus pembunuhan lainnya. 내일 잠실 현장 컨테이너에서 발견됐어요. 이거 너 아니야? 그날 밤 하천상입니다. Di waktu bersamaan, ternyata pengacara Byon Ho-sa mulai menyadari perbuatannya yang sudah terungkap. Ia berusaha melarikan diri, namun alhamdulillah para polisi tiba tepat waktu dan segera menangkapnya. Film pun selesai. But if I lay down and I play dead